Yo, salam Ki Justin Lover. Mudah-mudahan hari ini tetap semangat, tetap diberikan kesehatan ya. Pastinya selalu diberikan panjang umur. Kali ini Aki akan mencoba menerangkan sebuah materi atau bisa dibilang pembelajaran ya, pembelajaran mengenai terbentuknya pola HNS ya, head and shoulder. Bagaimana sebuah pola ini terbentuk pada suatu gerakan, bagaimana sisi baik dan sisi buruknya gitu. Jadi kali ini Aki akan menerangkan melalui pasar Binance ya, gerakan BTC USDT gitu. Jadi untuk teman-teman yang sedang menyimak, terdapat pada di bawah konten ini ada sebuah link grup Telegram ya, grup Telegram Ki Justin. Jadi bisa klik dan teman-teman bisa bergabung untuk saling diskusi, saling support ya. Oke, Aki langsung saja menerangkan tentang sebuah pola head and shoulder. Oke, kita buka untuk perdagangan Binance ya. Jadi kita ambil pasar Binance. Saat ini kita bisa melihat pasar Binance cenderung arahnya trend up ya. Apa sih itu trend up? Jadi trennya kenaikan gitu ya. Nah, kita bisa melihat gitu sebuah tren ya, artinya dia trend up itu ada jalur kenaikan gitu ya, tapi kita juga harus paham batasnya sampai di mana dia. Sebuah potensi pastinya akan mengalami konsekuensinya proses koreksi ya. Nah, kali ini langsung saja Aki akan terangkan sebuah pola HNS terjadi gitu. Oke. Nah, kalau kita bisa melihat pada time frame 1D ya, kita bisa melihat dari sebuah seperti uptrend koridor gitu. Dia naik, dia turun, naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik. Nah, untuk membuat patokan sebuah pola terbentuknya HNS, kita bisa melihat ya, atau kita meminta bantuan. Nah, kali ini kita meminta bantuan pada sebuah indikator ya. Nah, kita tinggal ambil head and shoulder, disingkat HNS ya, biar simple gitu ya. Jadi kita tinggal klik saja. Nah, bagaimana kita menarik ya, menarik tarikan untuk membuat pola HNS ya. Nah, kita bisa ambil ya, seperti terjadinya sebuah apa ya, kalau bisa dibilang tuh seperti gunung gitu ya. Gunung terbentuk 3 gunung, tetapi gunung keduanya itu agak tinggi daripada gunung pertama dan ketiga. Nah, jadi kita bisa melihat ya dari kedua pola atau gerakan candle saat ini. Kita ambil dari yang candle pernah jadi up ya. Kita tarik, kita letakkan
di channel paling tinggi ya. Seperti ini, tingginya adanya di sini. Kita letakkan. Nah, terus kedua kita letakkan pada penurunan paling akhir ya. Jadi kita bisa letakkan penurunan ini, kita taruh atau klik. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan satu buah gunung. Kita anggap ini gunung aja ya, biar lebih simpel dipahami. Kedua, kita letakkan candle yang pernah terjadi kenaikan sebelum terjadinya penurunan. Klik di sini. Nah, kita sudah bisa mendapatkan satu ataupun dua tarikan untuk membuat pola HNS. Nah, kita tarik seperti ini, kita datarkan. Lalu ingat, untuk anggap gunung ketiga ya, usahakan dia sebahu dengan gunung pertama. Jadi kita bisa mengira-ngira ya, kalau kita gerakan kursor nih, trend line-nya ini kita bisa kelihatan ya. Jadi kita bisa taruh di sini, lalu kita kembalikan yang terdalam. Oke. Nah, kita sudah bisa ya membuat pola HNS. Gunanya buat apa Ki untuk kita membuat pola HNS sejak dini gitu. Jadi kita bisa mendapatkan acuan gitu ya, bisa melihat gerakan gitu. Apakah benar nyata ya sebuah pola ini mengarah ke HNS ya, walaupun di sini ya terjadi kenaikan di candle setelah candle down, harusnya dia tetaplah turun ya kan. Nah, jadi kita mengira-ngira gitu, kalau memang tidak adanya penurunan ya, artinya kenapa? Kita bisa melihat dari batas bahu ya, anggap gunung pertama ini bahu, paling ujung ini kita sebut bahu, ini kepala, lalu bahu kembali. Nah, bila kita harus membuat patokan ya, bila kita membuat minta bantuan pada garis horizontal line ya, kita ratakan dengan bahu pertama ya, ini di sini kita klik. Nah, kita sudah mendapatkan acuan di mana ya, di mana bila kedua candle up ini akan terus alami kenaikan, maka kita anggap pola ini gugur ya. Gugur artinya tidak perlu kita pakai lagi karena sudah dianggap tidak mengarah ke pola HNS. Tetapi ya, tetapi bila terjadi sebuah candle penurunan dan dia menembus daripada bahu, garis bahu patokan kita, maka kita masih akan mengira ini akan terbentuk pola HNS ya. Nah, jadi gunanya kita bisa mendapatkan acuan. Kalau ini nyata sebuah pola HNS terbentuk, maka sudah dipastikan dia akan jam. Jamnya juga nggak kira-kira ya kan. Kita bisa lihat lah dari bahu pertama sampai ke badan ya, lihat aja. Nah, tetapi kalau candle ya, saat ini nih candle ketiga nih, setelah candle down, satu candle terbentuk, dua candle terbentuk, ketiganya ini menjauh ya, menjauh dari garis horizontal line antara bahu pertama dan bahu kedua, itu sudah dipastikan pola HNS ini gagal. Artinya kenapa?
ada lagi pola selain pola ini. Jadi gunanya itulah kita bisa mendapatkan acuan. Ya, semakin jauh dari garis horizontal line, maka semakin tidak nyata ya harga saat ini atau gerakan saat ini membuat pola HNS, maka dianggap gugur. Tetapi bila candle ketiga ini yang sudah berwarna merah menyentuh horizontal garis line ini dan masuk ke dalam, maka kita sudah mendapatkan acuan agar waspada ya, agar waspada. Ini akan nyata akan sebuah pola HNS. Nah, inilah sebuah pengertian arti dari pola HNS ini. Nah, sisi baiknya kita kan mendapatkan acuan gitu. Ketika candle ketiga ini menjauh dari garis horizontal line, maka kita pastikan ini bukan sebuah pola HNS. Sisi baiknya ya, jadi kita bisa mengira ini akan lebih terbang harganya. Nah, sisi buruknya kita dapat mengetahui sejak dini gitu, ini akan menjadi pola HNS, artinya akan terjadi penurunan yang lumayan dahsyat ya, walaupun beberapa proses ya untuk sebuah penurunan. Nah, jadi itulah guna kita mengetahui apa itu pola HNS, apa sisi baiknya mengetahui pola ini, dan sisi buruknya. Oke, jadi Aki harap untuk materi pola HNS teman-teman bisa lebih paham ya. Inilah pola head and shoulder. Oke, untuk teman-teman Justin Lover tetap semangat ya, cryptocurrency masa depan ya. Tetap support teman-teman, tetap apa ya, setelah teman-teman sajalah. Yang penting salam Justin Lover.